wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Sparta, SE, AK, MECA, selaku dosen pengampu mata kuliah Introduction to Financial Services Sector, kami dari kelompok 1. Saya, Wahyani Saputri, dengan NIM 2025-12-11-025. Saya, Maela Mahmuda dengan NIM 2025-12-11-010. Saya Alivia Riwandani dengan NIM 2025-12-11-021. Saya Gracia Maria Fitriana Lengkong dengan NIM 2025-12-11-016. Di sini kami akan mempresentasikan analisis kami tentang film Meridiana Mimpi Sejuta Dolar. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada trailer film, yang kedua ada ringkasan film, yang ketiga ada analisis tata kelola dan resiko, yang keempat ada peran regulator dalam film, yang kelima ada pelajaran penting bagi sektor keuangan Indonesia, yang keenam ada kaitan relevan dengan UU P2SK. Hitungan aku gak pernah pas kalau gak ada kamu. Aku sekarang ngerti ucapan kamu. Uang memang penting, sangat penting. Tapi uang bukan segalanya. Aku bisa menjadi orang paling kaya di dunia ini. Tapi tetap gak ada artinya kalau gak ada orang yang selalu menyayangi aku. Dan orang itu adalah kamu, Fa. Jadi di sini ada ringkasan film. Di sini tuh ada krisis dan target atau survival phase. Nah, pemicunya itu Meridiana tuh harus mengungsi ke Singapura gara-gara ada kerusuhan di Jakarta di Mei 1998. Terus, dia juga harus mengambil pinjaman pendidikan sebesar $40.000 tanpa penjamin. Jadi dia tuh di situ harus nyari penjaminnya, yaitu orang ketiga, karena dia nggak punya apa-apa buat dijadiin penjaminan. Jadinya dia penjaminnya itu orang ketiga, yaitu Alpha atau kakak tingkatnya dia yang ada di Universitas Singapura tersebut. Terus di sini ada ambisi. Dia menetapkan target ekstrim untuk meraih $1 juta sebelum 30 tahun demi pelunasan utang dan kebebasan finansial. Jadi dia tuh punya ambisi ngedapetin $1 juta biar hidupnya dia tuh lebih tenang dan bisa ngelunasin utang-utangnya dia. Dia bisa kembali dengan keuangan yang lebih baik. Terus ada kegagalan dan pembelajaran, the hard reset. Ada aksi. Dia mengambil jalan pintas dengan spekulasi modal, online trading, mengorbankan waktu, studi, dan hubungan personal. Jadi ada di film ini tuh dia diajak sama si Alpha untuk ngelakuin online trading, tapi tuh dengan persiapan yang kurang matang. Nah, Alpha ini ngajaknya tuh cuman kecil-kecilan aja, tapi si Mary ini terlalu obses dengan mendapatkan uang yang banyak, makanya dia masukin uangnya itu banyak di online trading ini. Tapi ternyata perusahaan yang dia taruh sahamnya ternyata dia bangkrut, jadinya kurang persiapan buat ngejalanin online trading ini. Jadi, nah dari situ pun juga hubungan dia sama Alpha sama pertemanannya si Irin itu juga menjauh gara-gara dia terlalu obses buat mendapatkan banyak uang. Nah, konsekuensinya itu dia mengalami kebangkrutan total atau financial collapse yang mengajarkan bahwa resiko tanpa ilmu hanya berujung pada kerugian. Jadi, untuk kita semua, kalau mau berinvestasi, itu tuh harus punya persiapan yang matang dan harus benar-benar tahu kemana saham kita investin. Jadi, harus benar-benar punya persiapan yang matang lah. Terus ada pivot dan kesuksesan atau the ethical dan service. Perubahan fokus. Jadi, si Mary ini beralih dari mengejar uang yang dari obses menjadi memberi nilai melalui sektor jasa keuangan. Nah, terus karirnya membangun kesuksesan sebagai penasihat keuangan atau asuransi, fokus pada manajemen risiko dan perencanaan kekayaan klien. Pencapaian dia berhasil meraih $1 juta pertama pada usia 26 tahun melalui jalur profesional yang konsisten dan berintegritas. Jadi dia yang tadinya obses buat ngedapetin banyak uang, dia tuh lama-lama mikir, ternyata banyak duit tuh juga pusing ya, apalagi kalau belum punya persiapan yang matang. Jadi dia sekarang mengituin karirnya di penasihat keuangan atau asuransi.
Selanjutnya, peran regulator dalam film ini diawali dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang menunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik, yang mana membuat masyarakat menjadi tidak aman dan mendorong Mary untuk pergi ke Singapura. Di Singapura, pemerintah Singapura berperan sebagai regulator yang sangat ketat melalui aturan visa pelajar dan larangan bekerja ilegal bagi mahasiswa asing, yang mana hukum ini menjadi kepastian bagi Mary, tetapi juga membatasi ruang gerak Mary. Selain itu, institusi pendidikan menetapkan standar akademik yang tinggi dan persaingan ketat dengan ancaman pencabutan beasiswa. Hal ini menambah tekanan bagi Mary sebagai mahasiswa asing. Terakhir, sistem perbankan dan keuangan digambarkan tidak memberi kelonggaran bagi debitur yang gagal membayar hutang, sehingga Mary semakin terjerat masalah finansial. Secara keseluruhan, film ini menunjukkan bahwa regulator memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan individu, baik melalui kebijakan yang lemah maupun kebijakan yang kuat. Analisis isu dan tata kelola resiko. Dalam film Meridiana Mimpi $1 Juta, kita bisa melihat bahwa tata kelola dalam dunia keuangan sangatlah penting, terutama dalam hal kejujuran dan transparansi. Produk keuangan seperti pinjaman dan investasi harus dijelaskan dengan jelas agar konsumen benar-benar memahami manfaat dan risikonya. Tata kelola yang baik akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen. Selain itu, film ini juga menunjukkan berbagai risiko yang dihadapi oleh tokoh utama, seperti utang pendidikan dan penghasilan yang tidak tetap karena sistem kerja yang berbasis komisi. Risiko tersebut tidak dihindari, tapi dikelola dengan cara hidup hemat dan mengatur keuangan secara disiplin, serta membuat keputusan yang sudah dipertimbangkan secara matang. Dari film ini, kita dapat belajar bahwa risiko dalam keuangan tidak bisa dihindari, tapi bisa dipertimbangkan jika kelola dengan baik dan bertanggung jawab. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran penting bagi sektor keuangan Indonesia. Yang pertama, pentingnya literasi keuangan sejak dini. Meridiana digambarkan harus belajar mengelola uang secara ekstrim karena keterbatasan dana dan tekanan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan bukan sekedar kemampuan menabung, tetapi keterampilan bertahan hidup. Bagi sektor keuangan Indonesia, ini menegaskan pentingnya edukasi keuangan sejak dini, terus kurikulum keuangan praktis, bukan hanya teoritis, peran aktif perbankan dan OJK dalam inklusi keuangan. Yang terakhir adalah rendahnya literasi keuangan dapat membuat masyarakat rentan terhadap utang konsumtif, investasi bodong, dan krisis personal. Baik, masuk ke bagian yang kedua, manajemen risiko dan ketahanan finansial. Krisis ekonomi yang melatar belakangi perginya Mary ke Singapura mencerminkan rapuhnya sistem keuangan pada saat itu. Dari film ini, sektor keuangan Indonesia dapat belajar bahwa dana darurat dan diversifikasi sumber pendapatan itu sangat krusial. Selanjutnya, sistem keuangan harus siap menghadapi shock eksternal. Dan yang ketiga, ketahanan individu mencerminkan ketahanan sistem. Institusi keuangan perlu mendorong produk yang berorientasi jangka panjang, bukan hanya konsumsi secara instan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu akses pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan. Meridiana mengalami kesulitan mendapatkan akses dana dan harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Ini menggambarkan tantangan nyata yang masih dialami oleh mahasiswa, UMKM, kelompok berpenghasilan rendah. Pelajaran bagi sektor keuangan Indonesia adalah pentingnya kredit berbasis potensi bukan hanya jaminan, skema pembiayaan pendidikan yang terjangkau, terus ekosistem keuangan inklusif berbasis kepercayaan dan pendampingan. Masuk ke yang keempat, etos kerja, integritas dan nilai kepercayaan. Kesuksesan Mary tidak hanya datang dari kecerdasan, tetapi dari integritas dan konsistensi. Dalam konteks sektor keuangan, kepercayaan adalah aset utama sistem keuangan. Skandal keuangan sering berakar dari kegagalan etika, bukan teknis. Selanjutnya, SDM keuangan perlu dibangun dengan nilai moral, bukan hanya kompetensi. Ini relevan bagi perbankan, pasar modal, dan vintage yang sangat bergantung pada trust public. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang peran mindset dan psikologi keuangan. Film ini menekankan kekuatan mimpi, disiplin, serta pengendalian diri.
Dalam sektor keuangan modern, keputusan finansial sering dipengaruhi oleh emosi, overconfidence, dan fear dapat memicu krisis. Edukasi behavioral finance dapat menjadi penting. Sektor keuangan Indonesia dapat mengintegrasikan pendekatan psikologi keuangan dalam edukasi nasabah dan perancangan produk. Sebelumnya, perlu diketahui, P2SK adalah singkatan dari pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Selanjutnya, apa sih kaitannya dengan Undang-Undang P2SK? Yang pertama, perlindungan konsumen keuangan. Dalam film ini, tokoh utama memperlihatkan keberadaan dalam kondisi ekonomi yang rentan sehingga berpotensi menjadi korban praktik keuangan yang merugikan, serta utang tidak sehat ataupun keputusan finansial yang beresiko. Kaitannya dengan Undang-Undang P2SK, undang-undang ini hadir untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan, agar tidak dirugikan oleh praktik keuangan yang tidak transparan, tidak adil, atau beresiko tinggi. Film ini menegaskan pentingnya perlindungan konsumen agar mimpi meningkatkan kesejahteraan tidak berubah menjadi beban ekonomi. Yang kedua, pentingnya literasi keuangan. Film ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan keuangan dapat menghambat seseorang dalam mencapai kestabilan ekonomi. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa mengatur keuangan, memahami peluang usaha, dan mengambil keputusan finansial yang tepat sangat penting. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang P2SK yang mendorong peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi secara bijak dan berkelanjutan. Yang ketiga, ketahanan sistem keuangan terhadap krisis ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit mencerminkan dampak krisis atau tekanan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat kecil. Undang-Undang P2SK bertujuan memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional agar tidak mudah goyah saat terjadi krisis. Film ini memperlihatkan bahwa tambahan ekonomi individu dan keluarga juga sangat bergantung pada sistem keuangan yang stabil dan berpihak pada masyarakat. Yang keempat, inklusi keuangan. Tokoh dalam film ini menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, layanan keuangan, dan peluang ekonomi. Hal ini relevan dengan tujuan Undang-Undang P2SK untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan legal. Film ini menekankan bahwa akses keuangan yang merata dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Yang kelima, pengelolaan resiko dan stabilitas keuangan. Film ini menggambarkan risiko finansial yang dihadapi tokoh utama akibat keputusan ekonomi yang kurang tepat atau keterbatasan pilihan. Undang-Undang P2SK mengatur manajemen risiko di sektor keuangan agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerugian besar, baik bagi individu maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Yang keenam, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Perjuangan tokoh utama dalam meraih kehidupan yang lebih baik mencerminkan harapan akan peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang P2SK yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui sistem keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya. Film ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya soal keuntungan sesaat, tetapi tentang menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Baik, sebagai kesimpulannya, Mimpi $1 juta bukan hanya sekedar film motivasi saja, tetapi refleksi sosial ekonomi yang memberikan pelajaran berharga bagi sektor keuangan Indonesia. Literasi keuangan, manajemen risiko, inklusi pembiayaan, integritas, serta mindset jangka panjang adalah fondasi utama sistem keuangan yang tangguh. Jika pelajaran ini diterapkan secara konsisten atau terus-menerus, sektor keuangan Indonesia tidak hanya akan tumbuh, tetapi juga akan berkelanjutan dan berkeadilan. Kami berharap presentasi ini tidak hanya memberikan wawasan tentang industri keuangan saja, tetapi juga menginspirasi kita semua tentang pentingnya perencanaan keuangan, manajemen risiko, dan mentalitas seorang entrepreneur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.